atau Konstantinopel adalah perang terakhir menggunakan teknologi. Karena setelah itu akan datang satu malam yang panjangnya 3 malam yang akan membuat kita kehilangan teknologi. Bagaimana teknologi bisa hilang? Ini dapat data terbaru dari saudara saya. Beliau mengirimkan data ini, Ustaz. Ini data kirimkan yang terbaru, Ustaz. Baik, terima kasih Ahi. Inilah global elite yang sedang menguasai dunia. Siapa yang menggerakkan mereka? Who was behind in the curtain? Siapa yang berada di balik layar? Siapa lagi kalau bukan iblis dan Dajjal? Dajjal Allah cerdaskan dia. Allah berikan karunia yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dajjal punya kecerdasan 60 tahun di atas akal jenius manusia. Dan fitnah yang dia kemukakan bukan level manusia, level Tuhan tanda petik. Karena dia mengambil alih apa yang menjadi hak Tuhan. Makanya dia datang mengaku Allah. Dialah yang berada di balik layar yang menggerakkan semua rekayasa konspirasi yang digerakkan oleh global elite di dunia. Para pemimpin negara-negara itu. Yang tidak lama lagi kita akan melihat kehancuran mereka. Kita hitung angka kehancuran mereka satu-satu. Betul? Baik, kita membahas mana ini tadi? Ini kita tidak kalian ya, Bapak Ibu, ini 2011. Maka saya catat tsunami Jepang, tsunami Aceh 2004, 26 Desember 2004. Saya tidak yakin itu gejala alam. Plus jatuhnya kren di Tanah Suci Mekah di tanggal 11 September 2015. Saya tidak yakin itu gejala alam. Anomali cuaca yang terjadi di langit Mekah, saya tidak yakin itu gejala alam biasa. Tolong yakinkan saya. Karena setahu saya, mereka jemaah haji diundang Allah untuk datang ke Mekah, betul? Mereka temu Allah. Lalu apakah begitu sambutan dari Allah? Kren jatuh dan menimpa 250 jemaah haji yang sedang beribadah. Ada tayangan di sini Bapak Ibu. Saya teliti, saya kumpulkan datanya. Tapi kalau saya bahas, materi kita jadi kesana kemari. Yang saya maksudkan adalah global elite di semua petaka berdarah ini. Inilah akhir zaman, Bapak Ibu. Selamat datang di Indonesia akhir zaman. Baik. Bapak Ibu, rahmatullah, kita masuk kepada yang tadi. Nah ini Bapak Ibu. 2015 NASA mengkonfirmasi ada benda langit sebesar Jupiter. Sebesar Jupiter. Yang mana benda langit ini mendekat ke arah bumi. Hal ini mematahkan teori yang dikemukakan oleh ilmuwan Jepang. Mereka mengatakan lebih kecil dari bulan, tapi dia menabrak lurus bumi. Dan ini khawatir akan terjadi 2015, dan itu tidak terjadi. Saya simpan analisa ilmuwan Jepang di sini. Yang menurut mereka adalah mengarah ke bumi langsung, gerak lurus beraturan, dan dia pecah menabrak bumi. Dan itu mengarah ke Jepang dan Rusia. Ya, ada di sini. Tapi itu teorinya tidak benar. Ternyata sekarang kita masih ada. 2015 sudah lalu, kita masih selamat. Justru yang saya yakin adalah apa asumsi yang dikemukakan oleh NASA. Jadi benda langit ini lebih besar dari bumi, hampir nyaris menyamai Jupiter. Berapa volume Jupiter? 306 kali lebih besar dari bumi, betul? Artinya gravitasinya lebih besar daripada bumi. Nah, ketika dia mendekat, dia tidak nabrak bumi, hanya mendekat saja ke galaksi, ke tata surya kita. Ketika dia mendekat, nah bumi mengalami perubahan. Apa itu? Yang pertama terjadi adalah polar shift, pergeseran kutub. Terjadinya pergeseran kutub, di mana utara berpindah ke bergeser, selatan bergeser. Ya, efeknya apa? Akan terjadi perubahan iklim di global di seluruh dunia. Ini yang disebut dengan bencana kataklismik yang efeknya mendunia. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau bumi datar. Saya tidak bisa memahami ini kalau bumi datar. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis Rasulullah? Jadi kalau ada isu terkait dengan akidah kita, kumpulkan semua dalil, jangan berpegang pada satu dalil. Nanti kita akan paradoks ya, kita akan parsial memahaminya. Jadi apakah saya termasuk komunitas anti flat earth? Kalau saya sampai hari ini masih meyakini bumi bulat. Walaupun Ustadz Zulkifli mengatakan bumi datar, silakan. Tapi kami tetap bersama kok, kami tidak berpisah, betul? Berjamaah yang harus kita pegang, betul? Ya silakan, ada komunitas flat earth di sini.
Silakan, ada beberapa dalil yang saya gunakan sebagai hujah saya. Ya, kalau bumi ini bulat. Salah satunya bagaimana kita memahami peristiwa ini kalau bumi datar. Kok jadi ngebahas flat? Ada satu pertemuan khusus kita bahas ya nanti flat. Efeknya apa? Terjadi climate change. Maaf tadi. Akan terjadi perpanjangan waktu. Nah, karena bergeser begini akan terjadi perpanjangan waktu. Satu belahan bumi akan mengalami panjang malam, malam yang makin panjang, dan satu belahan bumi akan mengalami perpanjangan siang. Lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda, "Sayati alaikum lailun tuluha katharatil layalin." Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Rasul mengatakan alaikum. Artinya yang akan mengalami perpanjangan malam adalah Timur Tengah dan Asia yang mayoritas muslim. Adapun sebelahnya itu akan mengalami siang. Bagaimana malam ini bisa panjang kata Rasulullah? Nah, ini akan nyambung nanti dengan terbitnya matahari dari barat. Dan kalau bumi ini datar, susah saya memahami bagaimana bisa terjadi bumi terbit dari barat. Nah, ini yang menarik. Ini Bapak Ibu. Dan kalau matahari sudah terbit dari barat, itu tandanya pintu taubat tertutup. Innallaha fataha baban ada sab'una ammah litaubah. Sesungguhnya Allah akan membukakan pintu. Akan Allah bentangkan pintu itu qoblal maghribi sebelum matahari terbit dari barat. Ada sab'una ammah. Allah bentangkan 70 tahun bagi manusia untuk bertobat. La yuglikuhu. Pintu ini tidak akan ditutup hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah bukan timur, barat, dari arah terbenamnya, dari arah barat. Bapak Ibu, itu tanda pintu taubat tertutup. Jadi kalau yang mau tobat, tobatlah sekarang. Yang mau hijrah, hijrah sekarang. Yang mau nikah, buruan sekarang. Baik, kembali ke sini. Ini gimana ini? Qala ya Rasulullah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, anuhlika wa fina salihun? Apakah kami akan binasa juga sementara ada orang-orang soleh di antara kami? Naam. Qala naam. Idza kasara al-khabas. Benar. Kita pun akan binasa jika kemaksiatan merajalela di mana-mana dan kita diam saja. Ingat Bapak Ibu, yang maksiat memang tetangga kita, yang LGBT tetangga kita. Tapi kalau kita biarkan, azab bukan hanya menimpa mereka, kita juga kena. Rasulullah SAW pernah menegaskan, Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul ammah bi'amalil khasah. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Tinggi tidak menyiksa satu kaum hanya kemaksiatan segelintir orang saja. Lah yang maksiat segelintir orang ya mereka yang diazab. Hatta yarawul munkara bana zahranaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka. Wahum qadiruna ayunkiru, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Fala yunkiru, tapi mereka tidak mengingkarinya. Mereka diam saja. Biarkan ada tetangga kita akan baik dah batur orang mengecicing tong ikutan. Apa kata Rasulullah? Faida fa'alu dalika. Kalau mereka membiarkan kemaksiatan itu terjadi, padahal kita tahu dan kita bisa merubahnya, kita diam saja. Adzaballahu al-khassata wal 'ammah. Allah akan menyiksa kaum yang maksiat, segelintir orang yang maksiat dan kaum yang membiarkan maksiat itu terjadi. Lihat Lombok. Kok masjid bisa hancur? Padahal di dalamnya ada yang sedang sholat kan? Sampai ada yang megang begini. Tapi juga ada yang tertimpa masjid dan sholatnya belum selesai dan mereka meninggal dunia. Ada yang selamat 2 hari terkubur di sana, tertindih berbakar. Kok bisa lagi sholat menyembah Allah gempa terjadi? Karena sholat mereka tidak berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukankah itu fungsi sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul? Sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kok itu munkar di pinggir masjid dibiarkan? Bapak-bapak Allah. Jadi konflik Suriah ini pada akhirnya akan memicu bahwa Allah akan memerangi mereka. Imam Mahdi akan memerangi Jazirah Arab. Ini diperangi oleh Imam Mahdi. Dalam perang pertama Imam Mahdi. Ya, dalam perang pertama Imam Mahdi akan memerangi Jazirah Arab. Akan banyak mati dari pemimpin-pemimpin munafik Jazirah Arab, termasuk adalah pemimpin Suriah.
Dia akan mengirimkan pasukan sejumlah 300 orang. Falamma tasafat baydu hazamahullahu jami'an fayabqa minhum wahidan faqat. Allah tenggelamkan pasukan ini ketika sampai di Baydo. Allah tenggelamkan, yang tersisa hanya satu orang saja. Sumayyarju ila malikih, lalu dia kembali kepada Raja Suriah dan mengatakan, ya, bahwa apa yang terjadi pada pasukannya itu tadi, tersisa hanya dia saja. Lalu Raja Syam ini pun mengirimkan pasukan yang terbaik dan dia sendiri memimpinnya. Maka pada akhirnya Al-Mahdi menghancurkan mereka. Ya, dan ini adalah negara Arab terakhir yang dihancurkan oleh mereka. Nah, kemudian summa tasrikuna bi Bani Rom.